Doa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Wina. Oh, Dita. Oh, tidak ada anak ini yang hadir. Tidak ada, Bu. Ya, oke. Kita langsung masuk materi saja ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema dongeng. Pengertian dongeng ada yang tahu? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Siapa yang mau baca ini? Pengertiannya di depan. Atau kita baca sama-sama? Ya, bersama-sama. Oke. Pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur listrik. Listrik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur listrik dalam dongeng terdiri ada beberapa. Ada tema. Tema adalah suatu gagasan pokok yang mendasar terbentuknya sebuah dongeng. Kalau di poin kedua adalah latar. Latar merupakan ruang waktu, suasana, serta alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Poin yang ketiga, alur. Alur atau plot adalah jalan cerita. Jalan cerita. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter. Karakternya dalam dongeng bisa jadi sifatnya kayak dia jahat atau dia baik. Nah, kayak gitu ya. Ya, Bu. Kalau tokoh pelaku dalam sebuah cerita. Pelaku yang siapa saja yang di dalam cerita itu, dalam cerita dongengnya itu siapa saja tokohnya. Kalau sudut pandang, posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Poin yang ketujuh, amanah, pesan moral dalam cerita. Oke, sudah dicatat ini? Sudah, Bu. Karena kita sudah masuk di pengertian dari unsur tema dan latarnya, kita masuk saja di ceritanya ya. Ya, Bu. Di cerita ini, Ibu ambil dongengnya tupai dan ikan gabus. Kita cari sama-sama ya. ceritanya, cerita dongengnya.
Oke, maju ke depan baca. Baca ya. Awal cerita, pada zaman dulu kala, hiduplah dua sahabat di suatu telaga yaitu ikan, gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjadi selama bertahun-tahun. Singkat cerita, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal saat bertemu. Tupai sangat kaget, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari jenis sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan itu. Ikan itu sangat ganas, tidak terpikir olehnya. Ia bisa mendapatkannya, namun tupai terdesak untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan itu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya sedang kembali. Betapa senangnya ikan gabus kan seperti itu sedia kala. Makasih ya. Tepuk tangan. Oke anak-anak, sekarang kan temanya sudah mau dibacakan. Bacakan ceritanya. Jadi di sini ada pertanyaan atau soal. Kita akan jawab sama-sama ya. Ya, Bu. Jadi judul dari cerita tadi apa yo? Ada yang tahu? Tupai dan ikan gabus. Iya, betul. Benar sekali. Jadi apa saja tokoh-tokoh beneran dalam cerita atau dongeng ini? Tupai, ya? Tupai ikan hiu sama ikan gabus.
melihat. Kalau ceritanya, supaya melihat gabus dan akhir ceritanya, ikan gabus sudah sedia kala. Pesan moral dalam film ini adalah kita harus saling tolong menolong. Oke anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Tidak ada tugas ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.